Shalom semua, apa kabarnya? Aku harap teman-teman yang di rumah semuanya keadaan baik-baik aja. Terus disertai Tuhan sepanjang seminggu kemarin. Dan kita mau sama-sama mulai siapin hati kita untuk ibadah Erol kali ini. Yesus kau jawaban hidupku.
Oke, shalom teman-teman. Selamat hari Sabtu, selamat salam sejahtera buat kita semua. Buat teman-teman youth yang mungkin sekarang ada di rumah, shalom teman-teman. Dan aku senang banget bisa berbagi sharing bersama teman-teman di Ero Cewek Sarapan Indah. Dan semoga teman-teman bisa terberkati oleh firman Tuhan yang nanti aku akan sampaikan. Nah, firman Tuhan kali ini kita bicara soal berpendirian teguh, teman-teman. Nah, teman-teman tahu kalau misalkan berpendirian teguh menurut dunia itu adalah melakukan sesuatu yang kita percaya secara terus-menerus, teman-teman. Artinya ketika kita percaya untuk melakukan itu dan kita tahu tujuan itu baik adanya, kita pasti akan melakukan itu secara terus-menerus. Artinya kita tetap pegang pendirian teguh kita. Tapi kalau itu kita bicara soal berpendirian berpendirian teguh menurut dunia. Nah, kalau misalkan menurut firman Tuhan bagaimana, teman-teman? Nah, aku mau coba sharing ke teman-teman di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Aku bacakan buat teman-teman. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Allah, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, kita garis bawahi yang berdirilah teguh. Nah, ini pesan Tuhan buat kita, teman-teman. Kenapa? Sebelum kita berdiri teguh buat kondisi kita yang saat ini kita alami, mungkin di masa-masa pandemi ini yang belum selesai gitu, masa-masa pandemi ini yang belum ada titik temunya, solusinya. Tapi Tuhan selalu mengisyaratkan kita untuk berdiri teguh dalam iman. Kita nggak perlu menyalahkan keadaan, nggak perlu menyalahkan Tuhan, atau nggak perlu menyalahkan orang-orang di sekeliling kita. Walaupun mungkin orang-orang di sekeliling kita menjatuhkan kita, menyalahkan kita, mungkin karena keadaan seperti ini. Dan kita flashback ketika Tuhan diutus oleh Bapa untuk datang ke dunia gitu, untuk mewartakan Injil, untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Artinya Tuhan tetap berpegang teguh sampai pada Tuhan di kayu salib, dan akhirnya Tuhan terangkat ke sorga. Sama kayak kita, teman-teman, ketika kita dalam kondisi seperti ini, bagaimana cara kita untuk berpegang teguh di dalam Tuhan, berpegang teguh dalam imannya yang Tuhan udah berkasih ke kita, yang artinya kita tetap harus benar-benar pegang teguh apa yang Tuhan udah berikan kepada kita. Seperti di 1 Korintus 15 ayat 58, bahwa jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia, teman-teman. Nah, aku mau kasih satu ilustrasi bahwa teman-teman gitu, kalau misalkan ada teman aku yang punya masalah, dia udah bingung untuk cari kerja karena dia baru aja di PHK dan bingung untuk bagaimana caranya supaya dia bisa bertahan hidup gitu dalam pekerjaannya. Tapi ketika dia mau berpegang teguh pada imannya, dia bisa berhasil gitu. Dia punya bisnis, dia punya punya usaha yang dia bisa handle sendiri, dan penghasilannya lebih besar daripada gajinya sebagai dia karyawan dulu. Nah, itu contoh simpelnya, teman-teman. Jadi aku mau gitu bahwa teman kita sama-sama belajar bahwa berpendirian teguh itu memang nggak mudah, tapi Tuhan udah kasih kita iman gitu. Iman adalah dasar sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak pernah lihat. Jadi dasarnya memang untuk berpendirian teguh itu adalah iman, yaitu percaya gitu, teman-teman. Kita nggak perlu lihat wujud aslinya Tuhan, tapi kita percaya bahwa adanya Tuhan yang selalu menguatkan kita, yang selalu membuat kita percaya akan terus hadiratnya gitu. Nah, kuncinya memang ketika kita untuk berdiri teguh itu adalah kita harus punya hubungan intim sama Tuhan. Baik lagi kita hubungan intim sama Tuhan. Ketika kita punya hubungan intim yang sama Tuhan, berdoa,
baca Alkitab dan melakukan penyembahan di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan kasih kekuatan kita untuk kita bisa berdiri teguh di dunia ini gitu, melawan menghadapi orang-orang yang mungkin menjatuhkan kita, mungkin merusak apa yang kita lakukan, mungkin tidak suka dengan apa yang kita lakukan. Ya Tuhan selalu menguatkan kita dalam kondisi seperti ini. Ya intinya jangan goyah gitu. Jangan goyah dengan apa yang Tuhan udah kasih ke kita. Jangan sia-siakan. Karena pada akhirnya ketika kita menang dalam pertarungan iman, jerih payah kita gak sia-sia teman-teman. Nah, pertama itu hubungan intim sama Tuhan. Kedua, kita harus jadi dampak buat orang-orang di sekitar. Melalui apa? Sikap dan perilaku kita. Kita gak perlu untuk terlalu menceritakan tentang isi Alkitab, tapi kita mencerminkan melalui sikap kita kepada orang-orang di sekitar kita melalui firman Tuhan. Kita mencerminkan apa yang karakter Kristus dalam kehidupan kita kepada mereka. Itu sudah cukup untuk mereka diberkati oleh pribadi kita. Jadi Tuhan menjadikan kita alat untuk kita bisa jadi berkat buat orang-orang di sekitar. Nah, oleh karena itu dua hal ini sangat penting buat teman-teman supaya kita bisa berdiri teguh sama-sama. Ya, penting kalau misalkan teman-teman punya visi, punya tujuan yang Tuhan udah kasih buat teman-teman. Pasti teman-teman akan berpegang teguh sampai pada finishnya. Sampai pada akhirnya teman-teman sudah sampai pada tercapainya visinya Tuhan. Oleh karena itu sama-sama belajar teman-teman. Dulu mungkin aku juga pernah kayak gitu, sama-sama terdesak dalam kondisi-kondisi yang seperti ini, tantangan banyak. Tapi aku mau bilang sama teman-teman, tetaplah berpegang teguh sama Tuhan, tetap jangan goyah, tetap beriman sama Tuhan. Dan dua hal tadi, bangun intim sama Tuhan, selalu teman-teman lakukan pelan-pelan. Yang kedua, teman-teman selalu menjadi dampak buat teman-teman di sekitar. Karena kalau menjadi dampak buat teman-teman di sekitar, otomatis lingkungan teman-teman itu juga membantu teman-teman untuk maju, tetap bisa memegang teguh pendirian teman-teman gitu. Jadi ketika teman-teman bisa jadi dampak, otomatis lingkungan sekitar itu mempunyai kesan positif buat teman-teman gitu. Nah, itu aja pesan dari aku. Semoga teman-teman terberkati pada firman Tuhan pada hari ini. Tetap stay safe, jaga kesehatan selalu, dan terus semangat dalam Tuhan, dan diberkati dalam pekerjaannya, kuliahnya, maupun sekolahnya. Yuk kita berdoa teman-teman. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur karena Engkau baik Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan yang selalu membuat kami diberkati dalam kehidupan kami Tuhan. Dan berkati Tuhan agar kami semakin berpegang teguh di dalam Engkau, berpegang teguh dalam apa yang Engkau kasih pada kami Tuhan. Dan iman yang Engkau berikan pada kami Tuhan membuat kami semakin percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami Tuhan sampai pada kesudahannya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berikan semangat pada kami, berikan kekuatan pada kami agar kami tidak akan goyah. Berkati setiap kami Tuhan agar kami selalu mengaplikasikan firman Tuhan sesuai kehendak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan hari ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Oke, terima kasih teman-teman. God bless you, bye.